Jadi upsert itu sebenarnya adalah singkatan dari update dan insert, ya. Jadi idenya itu kalau kemudian kita memasukkan baris baru ke dalam tabel, database akan memperbaharui baris jika sudah ada. Jika kemudian tidak, dia akan menyisipkan baris baru, ya. Sebenarnya ada beberapa pola atau beberapa pattern untuk model absurd ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tidak ada operasi khusus terkait dengan absurd. Maksudnya tidak ada keyword absurd sebenarnya, hanya saja kemudian kita menggabungkan beberapa operasi, ya, yaitu operasi insert dan operasi update sedemikian rupa. Jadi kalau kita misalkan coba kita gambarkan, nah ya, pakai flowchart. Nah, ini kan script yang kita coba kemarin, ya. Insert into table name, column list, value list on config target action. Jadi kalau kemudian ada konflik, maksudnya konflik berarti bisa jadi ketika melakukan insert itu ada key yang sama, ya, artinya ada unique key yang tidak atau membatasi kita memasukkan key yang sama, ada duplikat key. Nah, kalau terjadi duplikat key, apa yang akan dilakukan? Nah, ini yang kita lakukan secara otomatis. Kalau kemudian kemarin kita sudah coba actionnya itu do nothing. Jadi kalau terjadi duplikat key atau ada konflik dibiarkan saja. Tapi kalau diabaikan saja. Tapi kalau kemudian kita menginginkan update bisa sekaligus. Jadi kalau terjadi konflik, terjadi key duplikat, maka kita bisa melakukan proses update, ya. Jadi misalkan ini try to insert, kita coba insert. Nah, ketika kemudian ada konflik, apa yang kita mau lakukan? Ya, misalkan di sini kalau terjadi konflik, kalau tidak ada konflik kan berarti dia akan di-commit, ya, akan langsung disimpan proses perubahannya. Nah, misalkan begini, ya. Oke. Misalkan kalau do nothing, ya berarti kita abaikan. Jadi maksudnya proses penyisipan baris baru ini dibatalkan, tidak ada proses penyisipan baru. Nah, berbeda kalau kemudian ini skenario pertama, ya, do nothing, ya. Di sini kita masukkan, ya, ya. Ini nggak ada konflik, berarti lancar-lancar saja proses penyisipan baris baru bisa dilakukan.
Oke. Kalau terjadi konflik di sini, berarti sudah ada key yang sama atau nama kolom yang sama pada baris tersebut. Nah, ini kita abaikan atau do nothing, ya. Ini kemarin yang kita coba ya, yang ini. Stop share. Kita tes dulu ya. Nah, kita create dulu tabel customer-nya. Refresh. Oke, ya. Sudah ada tabel customer. Kita coba masukkan dulu 3 data ya. Kemarin kita data, kita masukkan 3 perusahaan, IBM, dan emailnya, ya. Oke, di dalam tabel customer ini sudah ada 3 baris, ya. IBM, kemudian email aktif true, ya. Nah, primary key-nya ini adalah customer ID, ya. Kalau kita lihat struktur tabelnya di sini. Oke, kita lihat customer ID ini sebagai primary key, ya. Ada constraint yang lain nggak? Ini nggak ada ya. Jadi customer ID sebagai primary key. Oke, tidak ada yang lain ya. Constraint-nya hanya satu saja. Kita cek di sini juga ada ya. Constraint-nya hanya ada primary key saja. Cek yang unique hanya primary key. Customer name, oh ya, kita masukkan unique customer name key. Nah, ini juga sebagai sesuatu yang unik, ya. Satu. Oke. Terus. Nah, jadi memang kalau kita lihat pada saat create tabel, nama customer-nya kita buat unik, ya. Artinya tidak boleh ada nama yang sama pada tabel customer ini. Jadi selain customer ID yang kita buat sebagai primary key, nama customer juga unik. Artinya dua batasan ini yang kita atur pada tabel ini. Ya, tidak boleh ada yang sama, baik customer ID atau nama perusahaan tidak boleh sama. Nah, kemudian kita coba insert. Nah, ini udah saya buat. Insert into customer, ya, ke kolom nama dan email dengan nilai Microsoft, hotline Microsoft. Ini apa yang terjadi? Karena Microsoft ini sudah ada, ya, mana tadi? Customer. Oke, nih lihat ada IBM Microsoft. Kan sudah ada nih Microsoft, ya. Jadi kita sudah bisa memperkirakan seharusnya yang kita inginkan kalau kalau menyisipkan baris baru customer dengan nama perusahaan Microsoft ini pasti konflik, ya. Dan kalau konflik
diabaikan begitu saja, artinya tidak ada perubahan apapun pada tabel itu. Do nothing, kita abaikan. Kita cek ya. Oke. Query written successfully in 91 milisecond. Insert no. Nggak ada sesuatu yang terjadi. Kita buktikan. Nah, jadi select from customers. Kita lihat ya. Ini 1 2 3. Ya, tidak ada sesuatu yang terjadi. Beda kalau kemudian kita masukkan Microsoft X, ya. Nih, masa iya sih ini benar nggak? Kita lihat, ini pasti masuk nih. Kan, insert 01. Kita lihat, dibalikin lagi di sini. Refresh, ya. Query-nya kita refresh. Microsoft X masuk. Kenapa? Karena dia berbeda, ya. Emailnya sama, nggak ada masalah karena kita tidak set sebagai sesuatu yang unik, ya. Kita tes lagi ya. Kita ulang nih, ya. Saya execute, insert no sekali, kita insert lagi 2 kali ya, insert no, kita lihat 3 kali ya, kita coba insert no juga 3 kali, kita lihat di sini, kita refresh masih 4 juga ya, berarti memang tidak ada penambahan baris baru karena Microsoft X ini sudah ada ya. Kita masukkan XX, oke. Kita jalankan, masuk. Jadi memang dengan unik ini tidak memungkinkan masuk, sehingga kalau kemudian kita cek dulu ya. Kan? Nah, ada yang bisa dianalisa nggak ke sini? Coba lihat. Ada yang tahu nggak kenapa kemudian primary key-nya angkanya 9? Iya. Ya, Ferdi, kenapa Ferdi? Mau ngomong? 3 kali. Ya. Ya, artinya ini menunjukkan sebelumnya sudah ada proses penyisipan data, tapi kemudian dibatalkan, ya kan? Sehingga karena kalau nih saya buktikan ya, ini kalau misalkan tidak ada kegagalan harusnya 10 nih, ya. Ini perhatikan kalian kan? Saya tambahin lagi XX. Ini nggak ada kegagalan sama sekali ya dari tadi penyisipan yang terakhir. Oke, masuk lagi kan? Dari 10 nih. 10 kan. Artinya apa? Sebelum nomor 9 ini sudah ada proses penyisipan baru, tapi kemudian dibatalkan karena melanggar constraint, melanggar batasan. Apa batasannya? Tidak boleh ada nama perusahaan yang sama, ya. Nah, jadi customer ID-nya otomatis. Nah, ini kita bisa analisa di situ ya. Oke, itu yang pertama. Do nothing. Ya. Nah, tapi kemudian di latihan yang kedua kita mencoba skenario yang lain, yaitu ketika konflik, ya. Nah, yang ini ya. Ketika itu terjadi konflik, maka kita akan mengupdate email. Nah, ya. Jadi kita mengupdate email di sini. Set email.
ya. Kita cobain di sini ya. Kita copy dulu skripnya. Oh, udah masuk sama saya ya di sini. Ini yang saya share yang mana? Belum di-share ya? Saya share lagi. Kita coba yang udah saya masukin dulu. Ini kan do nothing skenario pertama. Skenario yang ini dia. Ya udah saya copy. Nah, kalau yang ini ketika terjadi konflik kita akan lakukan update ya. Update email ya. Kita cobain ya. Ini apa yang terjadi. Insert into customer, ketika terjadi konflik pada baris ini, maka akan dilaksanakan pengupdatean ya emailnya. Tes ya. Oke, sukses. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi kita mengupdate emailnya nih, lihat. Hotline microsoft.com kontak microsoft.com. Jadi kita melakukan update emailnya menjadi 2 ya. Jadi ketika name ini konflik, baris ini konflik ya, maka kemudian akan diupdate baris nomor 2 ini. Apa yang diupdate yaitu kolom emailnya saja ya. Nah, kalau kita gambarkan dengan flowchart yang kita buat, ya. Nah, tadi ini ya, misalkan kita coba gambarkan flowchartnya. Try to insert conflict, yes, update email. Oke, email ya. Jadi kalau tidak ada konflik di commit, artinya perubahan proses penyisipan dilaksanakan ya. Tapi kalau terjadi konflik ini akan dilaksanakan update. Nah, ini proses sebenarnya kalau ini insert update ya, bukan upset. Kalau upset kan update insert, tapi memang yang umum istilahnya itu upset, walaupun prosesnya bisa seperti ini. Ya, ada lagi pattern atau pola yang lain. Kalau kemarin kan kita nyoba 2 pola ini. Ini biasanya umum kita lakukan ya. Tapi nanti tergantung nanti database-nya. Kalau di Postgre yang sudah kita lakukan, kita punya keyword tadi ya, mana ada keyword on conflict, on custom constraint. Ini kalau konflik pada customer name key, atau on conflict pada name bisa juga ya, sama. Jadi boleh kemudian konfliknya itu pada constraint-nya berdasarkan nama key-nya atau pada nama kolomnya. Ini boleh. Dua-duanya sama saja pengaruhnya. Nah, kita coba, saya coba lihat di beberapa model para expert ya. Nah, ini contohnya saya ambil. Misalkan dia ada, ini belum saya coba nih. Tapi ini juga sebenarnya
nanti bisa coba kita lakukan, ya. Ini sebentar. Ada juga model seperti ini, tapi skripnya belum pernah saya coba nih di Postgre ya. Tapi ini nanti bisa dilakukan eksperimen lah. Ini silakan aja nanti coba ya. Saya masukkan dulu skenario-nya. Nah ini dia. Ini kita lihat pattern-nya dulu, polanya ya. Oke. Kalau ini kita mulai dari, kalau ini modelnya kita mulai lagi dari pemeriksaan, ya. Jadi kita bisa bikin satu store prosedur atau function, ya. Pertama kita ngecek dulu apakah ada key yang sudah ada, misalkan tadi ya primary key atau name yang unik, ya. Apakah nama perusahaannya sudah ada? Kalau ada yes, berarti diupdate, ya. Kalau kemudian tidak ada, berarti nama perusahaan kosong, maka di-insert, ya. Jadi prosesnya ada proses pencarian dulu, gitu, ya. Nah, tapi kelemahannya di sini, kalau dilakukan pencarian terlebih dahulu berdasarkan kolom tertentu, berdasarkan key-nya, maka ada post di sini, ada pencarian indeks. Kita udah bicara indeks. Jadi kalau kita misalnya select bintang where name, nah berarti sebenarnya ada proses pencarian indeks atau index seeking di sana, sehingga di sini ada post. Kemudian pada saat update name where, ya, karena update itu kan biasanya berdasarkan key yang diberikan, sehingga di sini juga ada index update, ada post juga, berarti ada dua post, ya. Nah, ini kelemahannya untuk pattern atau pola seperti ini. Ada pattern yang kedua, ya. Pattern yang kedua yang lebih direkomendasikan, yaitu yang ini ya. Kita lihat. Oke. Nah, perhatikan ya, ini agak beda sedikit ya. Kalau tadi kan pencarian key-nya dulu, kalau ini langsung diupdate, ya. Try to update the row, maka dia akan pencarian indeks update ada post 1. Nah, lalu kita cek apa kemudian hasil operasi ini mengembalikan ya row yang terpengaruh. Di the operation effect row, biasanya proses update ini mengembalikan satu tanda apakah baris atau proses ini mempengaruhi barisnya. Kalau kemudian memang terjadi pengaruh baris, berarti selesai ya, operasinya diterima. Tapi kalau kemudian tidak ada baris yang terpengaruh, berarti memang tidak ada barisnya di sana, sehingga dilakukan proses baris baru, insert baris baru. Nah, ini yang lebih direkomendasikan. Kenapa? Karena pencarian datanya, indeksnya hanya ada satu kali di sini, dan kemudian pada proses insert, ya. Kalau ini kan kalau ditambah dengan indeks insertnya ada 3, kalau di sini ada 2, ya. Nah, ini yang lebih direkomendasikan dibandingkan yang pertama. Bagaimana kemudian proses pembuatan query-nya, ya. Bisa kita buat seperti ini ya, tapi ini belum
belum saya coba nih, ya saya ambil dari beberapa sumber yang ada di internet, ya. Nanti kita bisa coba ya. Oke. Mungkin ini dilakukan di, saya nggak tahu ini, saya ambil di situs SQL Performance ya. Nah, ini kalian coba, nanti bisa coba. Kita tes dulu lah ya. Nah, ini memang dia pakai, ada yang namanya fitur update log ya. Saya nggak tahu nih kalau di PGSQL Postgre ini bisa apa tidak, kita tes saja ya. Ini sepertinya di Microsoft SQL Server ya. Kita coba begini aja yang lebih simpel. Misalkan kita update tabel customer, name sama dengan update, tabelnya dulu ya, tabel customer, set name-nya menjadi Microsoft keren, misalnya gitu ya. Where, nah, jadi dengan adanya where ini, karena yang digunakan adalah key, unique key dari name-nya, maka ada host index dari pencarian index name ini, ya. Where name Microsoft. Oke. Nah, jika dia akan mengembalikan, maka jika maksudnya tidak ada yang berpengaruh terhadap update ini, maka akan dilakukan penyisipan. Insert tabel name-nya apa di sini, misalnya Microsoft keren, kemudian emailnya, insert nggak begini ya, customer ya, values-nya apa, Microsoft friend, emailnya kontak softfriend.com ya. Ini kita kemudian kita tambahkan kolomnya untuk memastikan ya. Oke. Bisa nggak ya kira-kira? Ini sih umumnya terjadi, ini sih nggak bakalan jalan ya. Tuh guys, nggak ada soalnya. Coba saya lihat dulu di manual Postgre-nya ya. Postgre.
Oke, sebentar ya. Update post ini. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat di manualnya, ya untuk kasus-kasus ini kalian bisa coba merujuk kepada manual ya. Ini di dokumennya, ya. Ini kan beberapa contoh proses update, ya. Dia akan mengembalikan ini. Nah, ini nanti kemudian kalau kita buat store prosedur kita bisa cek, ya, returning. Jadi ketika update ini sukses, dia akan mengembalikan kolom temperatur, temp low, ya, temperatur suhu rendah, temperatur. Nah, ini kita bisa cek misalkan seperti itu. Ada juga kita lihat lagi ya. Kalau ini sama ya, ini modelnya di insert dulu, ya, kemudian di update. Saya cari memang kalau di beberapa database itu ada affected row namanya begitu ya. Tapi kalau di Postgre itu sepertinya nggak ada ya. Jadi returningnya adalah ini. Contohnya yang dia kasih mana tadi? Ini ya, returning row. Nah, kita coba misalkan affected row namanya begini. Anda coba di MySQL, ini kalau nggak salah ada, ya. Nah, ini ada nih, ya. Coba di W3 School ya. Nah, di sini ada affected rows, dia akan mengembalikan. Jadi kalau kita delete, update, itu ada nih MySQLi affected row. Ya, ini pakai PHP. Kalau di database-nya sendiri SQL manual. Mana MySQL manualnya? Oke. Nah, jadi memang ada di sini MySQL affected row. Tuh. Dia punya affected row, ya. Termasuk di
Microsoft SQL Server ada. Cuman kalau di Postgre saya cari-cari affected rows ini sepertinya tidak ada, ya. Coba ini di Stack Overflow, update test. Nah, kita harus ambil dulu begini, get diagnostic count, row count, raise notice, the row affected. Nah, bisa, berarti dia menggunakan ini ya, keyword get diagnostic. Nah, jadi agak complicated, tapi bisa, nanti maksud saya kalian bisa coba berkreasi berdasarkan manualnya, ya. Get diagnostic apa sih? Get diagnostic. Update mana? Kita cari yang update dulu ya. Nah, get diagnostic integer var. Jadi memang ada di sini, ya. Untuk, nah ini, there are several way to define the effect of comment. Jadi ini untuk mencari perubahan terhadap ekspresi statement yang kita buat, ya. Ini contohnya begitu ya. Get diagnostic. Jadi memang ada di sini. Jadi kalau kita coba nih, kita coba aja ya di sini. Bisa nggak nih? Oke. Ya. Nanti row count-nya. Ya, sini kita satu aja kita buatnya. Tes ya. And bener ya. Raise notice-nya nggak ada. Oke. Kita buat raise notice satu aja ya. Kita buat satu variabel saja. Oke.
Kita jalankan dulu, ini kita buat function. Functionnya kita refresh sini ya. Refresh. Function ada oke. Ya. Masih ingat cara manggil functionnya? Masih ingat nggak kalau manggil function? Ini function apa start procedure nih? Tes deh ya. Eksekusi. Nanti kalau nggak sukses ini kalian coba aja ya. Kalau function nggak bisa begini, berarti select test update. Oke. The row affected by A1. Ya. Kita cek. Ketika kita jalankan berarti ada baris ya. Tes dulu. Ya, mana tabelnya. Semua ya. Oke. Mana? Yang masuk yang mana? Yang baris nomor mana? Nah, ini dia baris 2 kan Microsoft keren. Jadi function ini tadi kita baru nyoba nih, pada yang kita inginkan kita buat update insert kan. Update insert. Kita nyoba dulu yang ini. Tadi mana? Kodenya. Begin update customer, set name Microsoft friend, where name Microsoft, get diagnostic, account, row count. Ternyata bisa tuh raise the row. Nah, di sini ya, kalau kemudian row count-nya ini 0, nah kita bisa lanjutin. Misalkan ya, post ya, kita bisa cari if-nya ya. Gimana sih if di Postgre? Di PL SQL itu nanti bisa dicari, nah ini ya. Nanti bisa di search, saya ambil aja ya. Di manualnya itu ada contoh, di beberapa tutorial, kita bisa tambahkan begini. Jika misalkan ya, kalau ini kan not found atau found, ya, kita tes ya. Ini kan logika kita ya, account sama dengan 0. Oke. Artinya tidak ada baris yang terpengaruh. Baru kita, ini kita jangan dulu kita buat prosesnya. Kita mainkan dulu. Coba ya, proses jalan nggak nih fungsinya akan dilakukan. Nah, kita tes dulu set name update-nya yang ini kan ya, Microsoft keren. Nah, kita akan lakukan 2 kali. Where name Microsoft kan ada ya. Misalkan set name-nya kita coba yang ada ya. Misalkan perusahaan Unsada. Set name Unsada. Where name Unsada. Ini otomatis kan nggak ada nih. Dia row count-nya 0 nih. Kalau 0, kita akan melakukan proses insert. Ya. Oke. Sebentar, dia error ya.
Um, oh, ini dia. Oke. If-nya di mana nih? Error near end line 20 and if. Oke, ini nggak usah pakai ini. Kan sudah tadi. If raise notice ini begini. Sebentar, coba cek di beberapa contohnya. Biasanya pakai ini ya. Oke, sebentar ya. Biasanya price notice sebentar ya. Kenapa nggak mau ya? Syntax error near end di sini. And if-nya benar ya. If and apa ini nggak mau ya? Kalau dia kita tes dulu. Kita coba lagi ya. Ini orang kita tes dulu ya. Oh, dia mau. Berarti memang apa yang salah tadi ya? Kalau ini kita ambil save to view parameter raise contact. Oh, raise contact ini oke. Kita buat account. Oh, oke ya. Ini sedikit memahami kodenya ya. Ini kita rubah. Proses input akan dilakukan. Oke. Ya. Kita jalankan ya. Oke, select ya. Tes. Oh, proses input akan dilakukan. Tapi ini kan nggak ada proses inputnya ya, karena memang belum ada. Kita cek ulang di sini. Masih belum ada unsada kan? Saya ulangi nih. Berarti sukses nih, ya. Berarti di sini kita bisa melakukan proses input selanjutnya. Ya, bisa Anda buat di sini. Insert customer. Oke. Sama dengan name
kolom email videos ya, ada emailnya, kontak ya, kurang tanda ininya. Oke, ada yang salah lagi di sini. Ada yang bisa bantu. Ini apa ya? Insert into, bener nggak? Tadi kita cek coba. Salahnya di sebelah mana? Oke. Tadi beberapa latihan kita insert. Oh, sorry ya, lupa. Insert into customer ya. Sekarang errornya di line 20. Ini mungkin ya. Oke. Kalau ini kan bukan akan dilakukan lagi ya. Sudah dilakukan. Atau sukses. Kita tes ya. Kita lihat lagi di sininya. Oke. Masih 6 baris ya, tidak ada unsada. Kita eksekusi ini. Tes update. Oke, proses input sukses dilakukan. Kita cek di sini. Unsadanya masuk. Artinya sekali lagi ini pola yang ketiga yang kita lakukan. Ya. Jadi kalau kita buat flowchart-nya yang terakhir ini adalah seperti ini. Try to update the row jika ya operasi ini berpengaruh terhadap baris, berarti ada barisnya oke. Tapi jika tidak berpengaruh pada satu baris pun berarti kosong kan barisnya, berarti dilakukan insert. Nah, ini yang kita lakukan yang terakhir nih. Ya. Jadi ini berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi ini kita lakukan proses update terlebih dahulu baru insert. Kalau yang ini yang tadi insert dulu baru update, insert baru update ya. Jadi sekali lagi ini gambaran kepada kita bahwa kita bisa melakukan beberapa operasi, kita atur beberapa operasi insert dan update ini sebagai satu sekaligus ya. Jadi ada pola tertentu. Nah, ini yang kita sebut dengan pola upsert, update, insert. Update gagal atau update sukses, oke. Update gagal, tidak ada baris, baru lakukan insert. Nah, seperti itu. Ini untuk mempermudah proses kita melakukan operasi database. Ini biasanya nanti kalian akan temukan, ya. Oke, itu kira-kira yang bahas terkait dengan fitur upsert. Jadi sebenarnya fitur upsert itu bukan bawaan, tetapi bagaimana satu atau dua operasi atau lebih dari update dan insert kita lakukan sedemikian rupa ya. Kalau kasus yang terakhir yang kita buat ini, kalau nanti buat ya, jadi jangan seperti ini ya, jangan seperti ini kan function, tapi kita buat
start prosedur harusnya ya. Coba buka lagi store prosedurnya. Store prosedur create-nya coba saya langsung aja deh, nanti takutnya lupa. Oke. Kalau start prosedur kan begini nih. Anda perhatikan create or refresh. Misalnya kalau kita mau buat prosedur. Nah, ini nama prosedurnya apa nih? Test upsert. Parameternya kita masukkan di sini. Deklarasinya apa? Nah, kita cek yang tadi nih. Sorry. Maksud saya yang ini nih. Mana yang tadi? Nah, kita tinggal masukkan aja nih. Dari declare sampai end ya. Nah, declare-nya. Declare sampai end. Kita lihat dulu. Declare and declare. Oke. Kasih ya. Test upsert. Nah, ini set name-nya, kita bisa masukkan di sini nih. Customer, anggaplah kita nggak pakai parameter list ya. Nah, cek prosedur jalan. Oke, ini jalan. Ini hanya beda eksekusi aja. Kalau function kan pakai select ya. Nah, ini sudah ada test upsert. Jadi kita tinggal buat saja kodenya. Kita rubah dulu ya, jangan unsada, misalkan apa ya, kampus. Oke. Kampus.com ya. Oke. Nah, kita tinggal eksekusi aja nih. Ya. Call, kalau prosedur kan pakai call ya. Call test update. Set. Ya, test update bukan satu prosedur. Sorry, berarti bukan test update. Test upsert. Oke. Oke, proses input sukses dilakukan. Nah, ini prosedur nih yang benar untuk proses yang tadi. Nah, kampus. Nah, ini sama. Jadi, ini nanti dibuka-buka lagi terkait dengan pembuatan store prosedur. Nah, ini nanti kemudian bisa kemudian nama where-nya ini kita buat di parameter ya. Dan di sini parameternya apa ya, kemudian value-nya apa, ini kita bisa buat seperti itu ya. Ada lagi nggak di sini beberapa parameter, di sini argumen nggak ya. Ya bisa, nanti kalian buat parameternya ya, terserah nanti ini di sini ya.
Coba di yang tempo hari kita buat. Oh, di sini dia dimasukinnya di argumen integer, karakter varying, argumen nama, ya. Jadi nanti namanya itu kita bisa buat seperti ini, tambahkan akun kayak kemarin, ya, bisa. Jadi nanti kita buat parameternya sehingga si nah ini nama kampusnya ini kita ambil dari parameter atau dari argumen yang kita lewatkan, sehingga ketika ada update kolom baru nggak perlu kita gonta-ganti, ya. Jadi lebih dinamis, yaitu sebagai catatan saja, nanti bisa dikembangkan. Sekali lagi, pada kesempatan hari ini kita belajar melakukan pattern, ya, pattern offset, update, dan insert. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan pola. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, nanti saya upload tadi, ya. Beberapa contoh yang sudah kita buat tadi, ya. Nanti bisa dites lagi oleh kalian. Baik. Kalau memang tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, cukup, ya. Untuk pekan depan, karena pertemuan praktikum itu sudah habis, ya. Hanya saja pernah satu pertemuan kita sudah lakukan di role itu, cuman lupa saya kemudian membuat BAP. Jadi nanti pekan depan itu kalian tinggal absen saja, karena untuk praktikum role itu yang sudah saya masukkan itu sudah dilakukan. Jadi BAP-nya kan saya lupa, otomatis kalian absennya lupa. Nggak bakal bisa absen karena tidak ada BAP-nya, ya. Jadi tidak perlu praktikum, sudah dilakukan, hanya proses absen saja menggantikan proses BAP-nya, ya. Jadi praktikum nggak ada. Kalau untuk Pikon ini, coba sebentar saya lihat dulu. Sudah berapa pertemuan, ya? Ada yang kelewat. Kalau yang praktikumnya absen aja, ya. Nah, tinggal yang teorinya. Kalau yang teorinya, oh ya, ada satu nih. Berarti pekan depan kita masih ada satu pertemuan lagi, ya. Ada satu pertemuan lagi. Nanti, ya, materinya coba kita akan review saja beberapa materi yang sudah diberikan, ya. Jadi pertemuan minggu depan untuk pasisada masih ada. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selip, ya.